Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vista Ega Mecelsa, nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab Pancasila, unit 3, peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi setiap rakyat Indonesia. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik tahun 1945. Unit 3, tantangan berpancasila dalam kehidupan global. Kita sedang berada pada abad ke-21. Abad ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang sangat besar. Teknologi otomatisasi adalah fenomena yang dapat dirasakan. 30 tahun lalu, akses dan penyebaran informasi tentu tidak secepat sekarang ini. Fenomena ini tentu menjadi tantangan yang perlu kalian pecahkan. Banyak pekerjaan yang pada abad sebelumnya masih dibutuhkan, tetapi pada abad ini mulai tak lagi dibutuhkan. Salah satu Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pernah melaporkan bahwa sampai tahun 2030 akan ada 2 miliar pegawai di seluruh dunia yang kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh teknologi. Di sisi lain, ada banyak jenis pekerjaan baru yang tidak ada pada abad ke-20. Itulah salah satu tantangan yang mesti kita hadapi. Lalu, bagaimana tantangan tersebut berhubungan dengan konteks penerapan Pancasila? Mari kita lanjutkan pembahasannya lebih mendalam. Tantangan ideologi. Beberapa ideologi yang mulai masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Kata radikalisme seringkali diidentikan dengan ekstremisme. Ekstremisme, kekerasan, atau violent extremes adalah pilihan sadar untuk menggunakan kekerasan atau mendukung penggunaan kekerasan demi meraih keuntungan politik, agama, dan ideologi. Terorisme dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan situasi teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas dan menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas harta benda orang lain yang mengakibatkan kerusakan atau kehancuran objek-objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, dan fasilitas internasional. Ideologi tersebut mulai menjangkiti bangsa Indonesia. Yang tak kalah membahayakannya adalah konsumerisme. Dapat dikatakan konsumerisme adalah gaya hidup yang bersifat tidak hemat. Tujuannya bisa beragam, mulai dari pamer, gengsi, mencari perhatian, hingga sekedar ikut-ikutan. Akibatnya seseorang bisa melakukan apa saja, sekalipun melanggar norma dan konstitusi. Ideologi tersebut tentu bertentangan dengan Pancasila. Pada era digital, masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi yang valid dikarenakan yang banyak beredar adalah post-truth yang dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Ada juga hoax dan post-truth. Salah satu dampak lain dari meningkat pesatnya teknologi adalah banjirnya informasi. Adapun tantangan global itu dapat ditandai dengan sejumlah keindonesiaan. Bab 2 UUD Unit 1 Ide Pendiri Bangsa tentang Konstitusi. Sejarah Konstitusi Indonesia. Istilah konstitusi dalam bahasa Inggris Constitution, dalam bahasa Belanda Constitutie, dalam bahasa Jerman Constitution, dan dalam bahasa Latin Constitutio, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Dalam ungkapan lain, konstitusi adalah kerangka kerja, framework dari sebuah negara yang menjelaskan tentang bagaimana menjalankan dan mengorganisir jalannya pemerintahan.
Konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut konvensi, yaitu kebiasaan tata negaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Para pendiri bangsa telah sepakat menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Undang-undang dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara yang menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Gagasan ini disebut dengan konstitusionalisme. Konstitusi Indonesia dikenal sebagai Revolutionary Groundwork, yang bermakna bahwa UUD 1945 mengandung gagasan revolusi yang berwatak nasional dan sosial. Tujuannya adalah dekolonisasi dan perubahan sosial ke arah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. UUD 1945 dirancang sejak 29 Mei hingga 16 Juli 1945 bersamaan dengan Rencana Perumusan Dasar Negara Pancasila oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI pada 12 Agustus 1945 atau sehari setelah ikrar kemerdekaan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan penting seperti pengesahan UUD 1945 yang diambil dari RU yang disusun oleh perumus pada 22 Juni 1945 dan juga dari panitia perancang UUD tanggal 16 Juni 1945 memilih Ketua Persiapan Kemerdekaan Indonesia Soekarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai wakilnya. Naskah UUD 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Hal itu dilakukan pada sidang kedua tanggal 10 Juli sampai 17 1945. Dalam masa persidangan dibentuk panitia hukum dasar dengan anggota 19 orang diketuai oleh Ir Soekarno. Lalu panitia membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Soepomo dengan anggota terdiri atas Wongsonegoro, R. Soekartjojo, A. Maramis, Panji Singgih, H. Agus Salim, dan Sukiman. Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan sidang tanggal 15 Juli 1945 dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu Ketua Perancang Undang-Undang Dasar yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Mohatta. Lebih lanjut, Soepomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah-naskah Undang-Undang Dasar. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Setelah BPUPKI dibubarkan, pemerintahan Jepang di Jawa atas perintah Jenderal Terauchi membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atas Dokuretsu Junbi Inkai. Para anggota akan dipilih langsung oleh Jenderal Terauchi, penguasa perang tertinggi di Asia Tenggara yang berkependudukan di atas, untuk menyempurnakan PPKI. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Ir Soekarno, Dr. Mohatta, dan Rajiman Wedioningrat dipanggil ke Dalat, Vietnam oleh Jenderal Terauchi. Dalam pertemuan itu, Ir Soekarno diangkat menjadi Ketua PPKI dan Mohatta menjadi Wakil Ketua. Jepang berjanji akan mengesahkan kemerdekaan Indonesia besok pada 24 Agustus 1945. Jika Indonesia sudah merdeka, wilayahnya meliputi seluruh bekas wilayah kekuasaan Hindia Belanda.
Setelah mereka tiba kembali di Indonesia 15 Agustus 1905, maka susunan anggota PPKI segera disempurnakan. 12 orang wakil dari Jawa, 2 orang wakil dari Sumatera, 2 orang wakil dari Sulawesi, 1 wakil dari Nusa Tenggara, dan 2 orang wakil dari golongan Cina. Jumlah seluruhnya 21 orang. Sebagai penasihat PPKI ialah Mr. Ahmad Soebarjo. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, PPKI dijadikan badan nasional dan anggotanya ditambah 6 orang lagi tanpa sepengetahuan Jepang. Dengan demikian, PPKI bukan merupakan panitia pemberian Jepang, tetapi milik bangsa Indonesia sendiri. PPKI telah menjadi badan perwakilan seluruh rakyat Indonesia dan dijadikan wadah perjuangan oleh pemimpin nasional guna mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, pemerintahan Jepang berhasil melakukan pengekangan terhadap berbagai kegiatan. Namun mereka tidak berhasil melakukan pengekangan terhadap kesadaran nasional rakyat Indonesia.